Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arnieza Putri dari kelompok 2 kelas MN21I. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas pada Cafe Salapan Jati. Yang pertama yaitu profil Salapan Jati. Salapan Jati ini berdiri pada tahun 2019 yang bertempat di Perumahan Alam Indah Selaras Margasari, Karawang Timur. Salapan Jati didirikan oleh 3 orang. Cafe ini bergerak di bidang F&B atau Food and Beverage. Lalu Salapan Jati ini mengusung konsep nature dan mempunyai jam operasional dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Belakangan ini Karawang sedang ramai dengan tempat nongkrong, apalagi untuk kaum muda. Salapan Jati salah satu tempat yang mengusung konsep menyatu dengan alam, sehingga bisa menjadi tempat indah untuk mengobrol bersama teman, keluarga, ataupun me time. Lalu selanjutnya ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat persaingan yang dilakukan Salapan Jati untuk meningkatkan omset usaha. Yang kedua, bagaimana segmentasi pasar yang dilakukan Salapan Jati dalam mengembangkan usaha. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan media sosial Salapan Jati dalam meningkatkan omset usaha. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, bagaimana bisnis model kanvas pada Salapan Jati. Selanjutnya, tujuan dari program usaha ini. Yang pertama, tujuan utama banyak bisnis adalah meningkatkan pendapatan. Ini dapat dicapai dengan menarik lebih banyak pelanggan, menawarkan menu yang inovatif, atau mengadakan promosi khusus. Yang kedua, pengembangan kafe dapat mencakup penambahan item menu baru, menyesuaikan dengan tren makanan dan minuman terkini, atau menawarkan variasi dalam menu yang sudah ada. Inovasi dapat membuat kafe lebih menarik bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu pengembangan mesin roastery. Mengembangkan mesin roastery agar menghasilkan biji kopi yang terbaik dengan tujuan untuk menjual biji kopi per kemasan atau per pack dengan brand mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan. Yang pertama, pembentukan dan pemeliharaan pelanggan setia. Melalui inovasi, pelayanan yang baik, dan pengembangan menu, kafe dapat membangun basis pelanggan setia. Biasanya pelanggan yang puas cenderung kembali lagi dan bisa menjadi promotor bisnis melalui rekomendasi kepada orang lain. Yang kedua, peningkatan citra merek. Dengan fokus pada kualitas, berkelanjutan, dan inovasi, kafe dapat meningkatkan citra mereknya. Cara ini dapat membantu kafe untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan identitas yang kuat di pasar. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan. Salapan Jati yang berkembang mungkin memiliki kesempatan untuk diversifikasi pendapatan mereka dengan melibatkan penjualan produk-produk sampingan, menyelenggarakan acara khusus, atau menawarkan layanan catering. Lalu tingkat persaingan untuk meningkatkan omset usaha. Sebenarnya tingkat persaingan di Salapan Jati ini kurang kompetitif karena segi akses cukup jauh dari perkotaan. Namun, Salapan Jati memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan omsetnya. Yang pertama, penyediaan produk dan layanan berkualitas. Memastikan kualitas kopi dan makanan sangat baik. Lalu menawarkan variasi menu yang menarik untuk menarik pelanggan. Kemudian memberikan pelayanan kepada pelanggan yang ramah dan efisien. Yang kedua, branding yang kuat. Dengan cara membangun merek yang kuat dengan logo yang menarik dan tema kafe yang unik. Lalu menggunakan media sosial untuk memperkenalkan merek kepada lebih banyak orang. Lalu yang ketiga, kebersihan dan kenyamanan tempat. Salapan Jati selalu berusaha menjaga kebersihan kafe, memastikan kafe memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Yang terakhir, mengevaluasi dan mengembangkan. Terus-menerus mengevaluasi kinerja kafe dan menerima umpan balik dari pelanggan, melakukan strategi penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Salapan Jati mencakup pelanggan di kalangan remaja atau anak muda, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalangan keluarga juga. Apalagi seperti contohnya saat Ramadan, banyak keluarga yang mengunjungi Salapan Jati untuk mengadakan buka bersama. Selanjutnya, penggunaan media sosial. Salapan Jati memanfaatkan media sosial yaitu Instagram sebagai tempat promosi, dan Salapan Jati ini juga mendaftarkan ke aplikasi Grab dan Gojek untuk memenuhi kebutuhan customer-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang ada di Salapan Jati. Bisnis model kanvas sendiri adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Yang pertama ada value proposition, yaitu keunikan produk dan rencana pengembangan ke depannya. Pada Salapan Jati, cita rasa kopi nikmat yang dipilih diolah dari bahan pilihan dan berkualitas. Lalu ada menu kopi yang khas, terdapat ruang indoor dan outdoor,
terdapat musola, toilet, dan lahan parkiran yang cukup luas. Dan ada juga aneka cemilan yang memiliki cita rasa yang memuaskan. Rencana pengembangan ke depannya yaitu ingin menjual biji kopi dalam bentuk kemasan dengan brand sendiri. Yang kedua ada customer segment, yaitu sasaran customer dari kafe ini dan segmen yang paling dominan. Customer dari kafe ini ada 3, yaitu remaja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tapi selama kafe ini berjalan, customer yang paling dominan yaitu remaja atau kaum muda. Selanjutnya ada channels. Channels yaitu jalur pemasaran atau promosi dari kafe ini. Selapan Jati ini menggunakan Instagram dan Facebook sebagai media sosial untuk mempromosikan kafenya. Selapan Jati lebih sering menggunakan Instagram sebagai tempat promosi. Selain itu, Selapan Jati juga menggunakan Grab dan Gojek Food untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu cara menjaga hubungan dengan customer. Yang pertama, Selapan Jati aktif berinteraksi di media sosial seperti membalas komentar atau pesan dari konsumen di media sosial. Yang kedua, Selapan Jati melakukan promo di hari-hari besar, seperti melakukan promo di contohnya pada hari kemerdekaan atau hari besar lainnya. Selanjutnya, revenue streams, yaitu bagaimana sumber pendanaannya. Selapan Jati awalnya memakai modal pribadi, lalu kemudian memutar keuntungan untuk menjadi modal kembali melalui yang pertama penjualan kopi dan minuman aneka rasa, lalu penjualan appetizer dan main course. Selanjutnya, key activities, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama dilakukan Selapan Jati adalah melakukan riset pasar, membangun kerjasama dengan investor, lalu menjual makanan dan minuman. Lalu ada key resources, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam usaha ini. Selapan Jati membutuhkan barista, waitress, juru masak, alat-alat bartender, alat-alat dapur, dan green beans. Selanjutnya ada key partnerships, yaitu pihak-pihak yang diajak untuk bermitra. Yang pertama ada investor, supplier bahan baku makanan, PT Ultra Jaya Milk dan Trading Company, lalu suplai susu dan gula cair. Yang terakhir ada Tofiko Sirup. Yang terakhir ada cost struktur, yaitu skema pembiayaan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap mencakup gaji pegawai, listrik, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel mencakup biaya bahan baku. Mungkin sekian model bisnis kanvas yang dapat saya presentasikan hasil dari wawancara pada Cafe Selapan Jati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.